untuk kembali kita bertolak ilm ibtigha'an mardatillah, dan tentunya apa-apa yang nanti kita upayakan, kita nastafid min hadzal majlis, sama-sama kita mengambil faedah. Semoga yang nanti apa yang kita sampaikan menjadi satu pemberat timbangan kami dan antum sekalian fi mizani hasanatikum yaumil qiyamah. Amin. Amin. Shalawat dan salam tercurah pada junjungan kita, uswah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa beriltizam pada sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat para al-abad al-ummahat yang senantiasa Allah muliakan, alhamdulillah kita lanjutkan terkait dengan pembahasan kita terkait dengan yaitu al-birru wad-dunubu atau al-ismu. Al-birru yaitu kebaikan atau kebajikan, dan juga al-ismu. Dan tentunya kita memahami apa yang memang sudah kita laksanakan dan sekian banyak amaliyah as-shalihah dari sholat, zakat, kemudian keimanan kepada Allah SWT, dan juga amaliyah-amaliyah yang zahirah wal batinah. Tentunya kita kaji lebih ulang lagi dari satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Anin Nawasi ibn Sam'an al-Ansari, qala sa'altu Rasulullah SAW. Beliau Sam'an al-Ansari bertanya kepada Rasulullah SAW, Anil birri wal ithmi. Ya Rasulullah, mal makna al-birru wal ithmu? Wa sa'ala Rasulullah Anil birri wal ithmi. Thumma qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haqqa fi sadrika wa karihta an yuttala'a alaihi nas. Disampaikan bahwasanya al-birru adalah husnul khuluq, atau kita bisa ambil satu hal yang tentunya kita pernah menyampaikan di sana adalah akhlakul karimah, dan ini mencakup sekian banyak amaliyah-amaliyah yang baik. Wal ismu ma haka fi nafsika, apa-apa yang menjadikan hati kita itu gelisah. Wa karihta an yuttala'a alaihi nas, dan engkau akan merasa tidak nyaman manakala satu hal tadi dilihat oleh manusia, perbuatan yang tidak baik, dan kita merasa tidak nyaman, kegelisahan dalam hati kita, dan satu amaliyah as-sayyi'ah yang tentunya kita merasa tidak nyaman kalau dipublish di khalayak ramai secara umum. Kemudian wa'an Tha'labati al-Khushani qala qultu ya Rasulullah akhbirni bima yuhillu li wa yahrum alayya. Ya Rasulullah, mohon engkau kabarkan pada kami satu hal yang terkait dengan perkara-perkara yang halal atau yang kami bisa mengamalkannya karena kehalalan, dan apa-apa yang kami tidak boleh mengamalkannya atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Qala fasa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sawwaba an-nadhar, faqala, kemudian beliau menyampaikan, faqala al-birru taskunu ilaihi nafsu wala watma'anna ilaihi al-qalbu. Al-birru, kebajikan, kebaikan adalah taskunu ilaihi an-nafsu, yang mana jiwa kita itu akan merasa tentram, merasa nyaman, dan tidak gelisah. Itulah kebaikan. Wala watma'anna, dan tentunya kebaikan pula akan menjadikan kita itu itmi'nan, tenang, tentram. Jiwa kita itu merasa tentram dan tenang. Wal ismu ma lam taskun ilaihi nafsu wa la yatma'inna ilaihi qalbu. Sebaliknya, al ismu wad dhunubu adalah apa-apa yang menjadikan diri kita itu apa? Jiwa itu tidak tentram, tidak sakinah. Makanya ada hadis yang masukkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ya, illa nazal alaihim sakinah. Pertama kali, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah seseorang itu berkumpul pada satu masjid dari masjid-masjidnya Allah SWT. Allah wahwa, kita berkumpul ngapain di masjidnya Allah? Ya. Apakah orang itu mau ke masjid pengen tidur? Ada nggak? Jadi antum iktikaf. Apakah iktikaf itu niatnya pengen tidur? Coba. Apa seperti itu? Levelnya antum iktikaf hanya tidur saja?
Tidak. Seseorang yang indahu an-niyah aliyah wa yuridu an yatawajjah ilal masjid ala wa huwa ala wahiyan niyatuhu as-shalah. Seseorang yang pergi ke masjid dan niatnya itu pengen ke masjid, apakah niat dia itu pengen tidur? Kan tidak. Mastama qaumun, manakala seseorang berada pada satu tempat, itu Allah berikan satu keutamaan, Allah berikan keistimewaan. Yang pertama, illa nazarat alaihi sakinah. Apa sakinah? Tenteram. Termasuk juga ya ayuhas sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, ya kan? Wahai anak-anak muda, jika engkau sudah mampu ba'ah. Ba'ah itu ada yang mengartikan dia sudah bisa berhubungan biologi. Tetapi ada yang mengatakan lagi kalau dia sudah bisa memberikan kecukupan kepada calon istrinya. Ada dua hal tadi, artinya dia bisa bertanggung jawab, dan tentunya di sana ada satu maslahah. Ketika dia menikah apa? Sakinah. Apa doanya? Ya, sakinah, bahwa ada warahmah, sakinah itu ketenangan, ketenteraman. Illa nazalat alaihi sakinah, ketenangan. Tetapi sebaliknya, dosa itu akan menyebabkan orang tidak tenang. Kemudian wa in aftakal maftunu, meskipun orang itu berfatwa pada satu hal yang itu adalah dalam pandangan konteks syar'i itu adalah haram, meskipun dia berfatwa itu adalah boleh, ya jangan diikuti. Nanti kita akan bahas di akhir pembahasan hadisnya. Wa qala Ibnu Mas'ud innal itsma hawazul qulub wa ma hazza fi qalbi ahadikum shay'un falyadahu. Jadi masih melanjutkan terkait dengan adzunub, dosa tadi, apa-apa yang menyebabkan hati itu gelisah, dan yang demikian ini perlu ditinggalkan. Falyadahu. Kemudian kita bahas al-birru dulu, ya. Dikatakan secara umum al-birru at-ta'atu was-sidqu. Kebaikan itu masuk dalam kategori kebaikan, diantaranya adalah ketaatan, was-sidqu, dan juga kejujuran. Wa kadzalikal birru indal ulama'i bima'na as-shalah wa sholahul a'mal, ya, wa sholatul a'illah waraqfah wal anah wa hadhi tata'allaqu bi ahadil karimah. Disampaikan dalam penjelasan Sahih Bukhari. Tadi kebaikan masuk di sana adalah ketaatan dan kejujuran. Taat dan kejujuran. Di sana ada hadis tentang kejujuran yang masyhur yang insyaallah putra putri kita hafal, ya kan? Inna sidqa yahdi ilal bir. Inna sidqa yahdi ilal bir. Apa bir tadi? Jangan ngantuk ya, bir itu bukan yang holding gitu, yang double itu ternyata. Alhamdulillah itu bisa tutup, tapi di Jawa Tengah belum ditutup. Inna sidqa yahdi ilal birri, ya kan? Sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan, akan membantu kita berbuat kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Berbeda dengan sebaliknya, ya kan? Manakala seorang itu kadzib, berbohong, maka dia akan menuju kepada al-halak, itu kecelakaan. Pernah saya sampaikan, ya kan, ada mahasiswa itu bohong, ya kan? Ditanya sama dosennya, kenapa kamu terlambat? Lagi WA. Maaf Pak dosen, saya ban motor saya kempes, padahal dia bangun terlambat, ya kan? Sudah, dosennya mengatakan ya sudah, tidak masalah. Kemudian setelah itu dia datang terlambat, kemudian masuk di kampus, ditanya lagi sama dosennya, karena tadi alasannya apa tadi? Banyak es. Mas Budi, tadi nempel di mana? Kira-kira jawabnya bohong atau jujur? Bohong juga. Enggak sih Pak, tadi nempelnya di situ aja, di dekat Makutarama nempelnya. Oh gitu, dekat saja ya. Terus habisnya berapa? Ya habisnya cuma 15.000. Coba berapa kali kebohongan ini? 3 kan ya? Sama. Jenengan atau kita ini kalau nongkrong itu kan ngobrol lama. Dari mana sih Bi? Dari depan. Bener kan di depan? Makanya jangan diambil secara khususon, diambil secara umum saja. Meskipun nongkrong di tetangga kita ngobrol masalah yang lain. Kemudian
Wa qala al-Imam Ibnu Hajar al-Haythami al-kalimatu tasmulu 'ala al-a'mal al-khairiyah wal umur as-salihah. Ibnu Hajar al-Haythami mengatakan satu kalimat yang mencakup satu hal yang di dalamnya itu terdiri dari amal-amal kebaikan dan juga perintah-perintah kesolihan. Ini tentang al-bir. Wa kadzalika qala al-ulama innal ulama ikhtilafa fi tafsiri ala hadza al-bir. Beberapa ulama pun mengatakan ada beberapa hal yang tentunya di sana ada ikhtilaf. Yang pertama, al-birru bimakna birrul walidain. Dia mengatakan bir itu bukan at-ta'ah, bukan kejujuran, bukan umur atau kalimah yang tasmulu fihi al-amal khairiyah wal umuru as-shalihah, tapi mereka mengatakan yang dinamakan al-birru adalah birrul walidain. Ya. Ulama, indal ulama al-birru bimakna birrul walidain, lebih dikhususkan. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kemudian juga wa kadzalika husnul khuluqi indan nas, kebaikan-kebaikan yang ditumbuhkan, dimunculkan di hadapan saudara kita. Dalam kitabul birri was shalah di Ibnu Mubarak. Kemudian ada juga yang kedua kami sampaikan tadi, al birru fi'lul khairati adh-dhahirah wal batinah. Kebaikan yang lain dari ulama yang mengatakan adalah fi'lul khairat, perkara-perkara yang zahir, yang konkret, yang muncul, yang bisa dilihat oleh mata kita, wal batinah, dan juga yang tersembunyi. Qala azza wa jalla fi suratil Baqarah, dalam surat Al-Baqarah 177. Ini cakupan tentang kebaikan fisri dalam fisri wal alam, dalam yang tersembunyi maupun yang terlihat. Dalam surat Al-Baqarah 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakinnal birra man amana billah, ya, wal yaumil akhir, yang dinamakan dan bukanlah kebaikan kecuali di sana adalah man amana billah wal yaumil akhir. Kita beriman pada Allah SWT itu amaliyah batinah atau zahirah? Iman kita iman pada Allah SWT, beriman kepada malaikat, yu'minu bil kutub wa yu'minu bil yaumil akhir, atau dikatakan dengan iman. Iman itu berarti apa? Al-biru al-batinah, kebaikan yang tersembunyi. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, sampai beriman kepada nabi. Wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan sebagian harta kita yang kita cintai, harta kita kepada siapa? Dzawil qurba, kepada kerabat kita terdekat, ya. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Anak-anak yatim itu berarti yang ditinggal ibunya atau bapaknya? Bapaknya. Ya. Kalau aitam sama, yatim piatu. Tapi di sini aitam itu lebih kepada tarokahu walidu, ditinggal siapa? Oleh ayahnya. Wal masakina wabnis sabil, dan orang miskin, memberikan hartanya kepada kerabatnya, hanya yang dia cintai kerabatnya, kemudian kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, kemudian wabnas sabil, orang yang safar, wasailin, ya orang yang safar diberi makan, wasail orang yang meminta. Kira-kira boleh nggak kita ngasih yang itu silverman on the traffic light, ya? Boleh nggak kita kasih orang abu-abu itu? Boleh nggak? Kalau di sini wasailin orang yang minta, sudah kasih saja. Nggak usah orang sholat dan tiga ini. Sebenarnya kita seperti apa?
Nggak usah mikir ya Pak. Nggak usah dipikir. Kalau kita berbuat baik nggak usah mikir. Kalau satu orang mengatakan kalau mau ngasih, ya Anda pakai mobil ya bukain jendela, sing tenangan, sing lebar, jangan ngasihnya 500 bukain jendela sih kecil, 500. Ngasih saya rodo, buka ngasih saya buka lebar, ya kan, lebar makin mesol. Itu ngasih itu ada mungkin di pinggir kan ada mas-mas yang pakai salon tuh kan, yang nyanyi itu kan, sebelum dia nyanyi kasih. Padahal cuma saya menggumani Masya Allah Pak Haji, matur nuwun, semoga diberikan keberkahan, lancar rezeki, anak turun yang Masya Allah. Doanya itu. Nah, ulama min ayyi jihadin istijab doa. Kita tidak tahu dari mana arah manakah doa itu terkabul. Kasih saja. Oh itu genjrengan. Kasih sebelum apa genjrengan kan? Wasailin. Kemudian wafiriqob dan yaitu hamba sahaya wa aqamas sholat. Kemudian salah satu masuk kebaikan juga mendirikan sholat. Kemudian apalagi wa ataz zakah, menunaikan zakah. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan menunaikan janji bagi orang yang memberikan janji. Gampang nggak kita menunaikan janji? Gampang susah. Wasabirina bil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's, dan orang yang bersabar dalam keadaan susah atau ditafsirkan dalam keadaan susah manakala dia berperang, dan juga alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun, dan orang-orang yang mereka itu ahli takwa. Kalau antum sekalian ingin melihat umat Islam, lihatlah manakala mereka itu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, itu orang Islam. Saya tanya lagi, in turidu an tarawna ummatal muslimin unduruna fi sholat Adha wa sholat Idul Fitri. Kalau antum ingin melihat umat Islam, lihatlah sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Kalau antum ingin melihat orang mukmin, lihatlah pada saat sholat subuh. Sehingga di sini tingkatannya orang muslim dan mukmin banyak mana? Muslim. Ini indikator di sini. Apalagi sekarang kita masuk bulan apa ini? Dzul Qa'dah atau lagi bulan Dzulhijjah. Dalam surat yang dikatakan ada 4 bulan haram ya, dalam surat Taubah bab 6. Kita masuk inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Ini bulan haram yang manakala di zaman Rasulullah itu terjadi gencatan senjata, tidak boleh berperang. Ada ditafsirkan ya, ada salatu ashhur mutataliyani wa syahr mufarriqani. 3 bulan ini berturut-turut, yang satu menjauh. Apa? Dzul Qa'dah, Dzulhijjah. Apa Dzulhijjah? Muharram. Kemudian jauh Rajab. Nah ini hikmahnya apa? Ini kan masih Dzul Qa'dah. Habis Dzul Qa'dah apa? Dzulhijjah. Berarti aku harus apa? Siap-siap kurban, bukan kurban perasaan. 12 bulan masalah satu HP boleh terus setengah juta, terus 4 juta ya kan. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dia beli, tersier dia beli. Lalu apa? Karena Rasulullah SAW idza dakhala fi Dzulhijjah, beliau apa? Berkorban di kapsaini dengan dua kambing. Ahmala ini yang putih, akrona ini yang yang bagus. Kira-kira naik kibas api warnane, kemudian sumur itu 1,5 juta atau 2 juta? Kira-kira berapa? Ayo, nggak dapat. 4 juta. 4 juta ya. Coba jenengan, ono belanja di sini. Saya punya. Ada punya kan? Nggak pakai kan? Iya Pak. Iklan gratis. Nah. Kemudian ini kami sampaikan, Rasulullah itu berkorban. Sehingga apa? Korban pun juga sama, bukan orang kaya itu kemudian dia udah berkorban, tidak. Kadang-kadang orang yang tidak punya kemampuan pun dia berhasrat dan menginginkan bisa berkorban.
Makanya kalau tahun kemarin dengan belum sakit, dari yang sakit ya Bismillah. Untuk kemarin saya tuh ada informasi pengen murah itu di Uganda itu 1,2 juta itu. Bener ya? Itu 15 kilo, nanti malah lagi di Palestina. Mungkin ditakoni, mau korban kemana sama istri kan? Saya tuh pikirnya korban kalau nggak di Salatiga di kamu, ya udah kita korban di Uganda. Aduh, kan? Jadi jauh itu. Tapi kalau pengen 1,2 juta, tinggal cari di Golden Future itu, atau lembaga-lembaga foundation yang antum bisa di sana kepada teman Uganda di Syria ataupun di Filistin, Afrika itu. Kalau antum percaya tidak masalah. Kalau ingin lebih melihat hewan kurbannya, ya tadi di sini saja. Nah, terkait dengan masalah kurban Dzulhijjah pun itu ada satu hari yang mulia kan? Kita singgung sedikit. Yaum Asyura. Puasa Asyura berarti ada shaum Arafah wa shaum Asyura. Dikatakan yauma shaum Arafah tukaffiru dzunuba sanatal madiyah wa sanatal badiyah. Atau kama qala. Wa shaum Asyura tukaffiru dzunub atau tukaffiru sayyi'at sanah badah. Atau kama qala. Puasa Arafah, tergantung Arafahnya penanggalannya ya sesuai dengan penanggalan Biladuna Indonesia. Itu bisa fadilahnya itu menghilangkan dosa kita setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Puasa Asyura kalau berturut-turut, Tasu'a Asyura itu menghilangkan dosa-dosa sesudahnya. Bahkan ada juga ulama ya, dalam satu hadis Bukhari, mal amalu fi ayyami afdal minha fi hadhi qalu wal jihad illa rasulun kharaja yuqatilu jahidu bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'in. Ini ditafsirkan seseorang itu manakala fi Dzulhijjah dia itu berkorban, yang hanya bisa menyamai adalah apa? Dengan puasa tadi, dia itu berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya, kemudian dia tidak pulang. Artinya apa? Meninggal. Syahid. Ada juga pada konteks yang lain, seseorang yang berkorban di bulan Dzulhijjah, dia itu dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Fasholli, maka dirikanlah sholat, wanhar, dan kucurkanlah darah. Meskipun antum bersedekah dengan konvensi uang yang sama di bulan itu atau di bulan yang lain, tetapi tidak akan bisa menyamai seseorang yang berkorban di bulan Dzulhijjah. Artinya begini, dia harga kambing itu 3 juta, kemudian dia berinfak di bulan Dzulhijjah, tidak niatkan korban. Ini lebih mulia orang yang membeli kambing, kemudian dia sembelih. Tuma Rasulullah fawadoa rijlihi ala unuki kapsaihi atau makol, dan Rasulullah itu meletakkan kakinya di leher kambing tadi, fasam mawakaban, kemudian dia membaca basmalah dan bertakbir. Syukur apa? Jenengan duwe wedhus dhewe langsung dipun sembelih piyambak, dikleti dhewe, diresi dhewe balikan. Bisa enggak? Siapa yang di sini sudah pintar menyembelih kambing? Saya belum. Tukang klet ya. Kalau saya ngeleti kambing, saya dengan waktu 20 menit bisa selesai. Sudah dicangkar lagi, langsung bismillah dengan pisau, langsung jeruan keluar sampai nanti endase ini kan pedus kan. Nggak sedus itu kodol, semuanya selesai, kulitnya rambung, insya Allah nggak bolong, sampai jeruannya keluar, insya Allah maksimal 30 menit. Itu sesuai 30 menit. Kalau mau belajar sama saya, itu saya insya Allah medium lah kan ada easy, ada medium, ada hard, extra, medium. Saya bisa 20 menit maksimal. Mungkin jangan yang sampai 4 jam, mulai itu sampai selesai. Soalnya ada yang lebih pahit daripada saya. Seberapa jam dulu cepet itu kan, tapi sudah digabung. Nggak usah buka WA ya kan, pusing WA nih, selesai. Jenengan seperti itu, insya Allah mulia. Apalagi dari awal beli kambing sendiri, diobati sendiri, kemudian jenengan nyembelih bismillah ya dengan nama jenengan, kemudian bertakbir, ditasawufkan, insya Allah lebih mulia.
terkait dengan masalah kurban. Fatal iman, azanillahu wa iyyakum jami'an, terkait dengan kebaikan tadi. Kita masuk lagi. Wa idza taqarrana al-birru wat taqwa fi suratil Maidah, ya, jika digabungkan kebaikan dengan takwa, wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, maka di sana di mana takwa buat ibadah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, al-birru muamalatu ma'anas al-khairiyah. Sama, kebaikan di sini al-birru wa taqwa. Al-birru adalah muamalah kebaikan dengan sama manusia. Muamalah kan banyak, bastul wasbi, bertersenyum, ya. Dan pernah kami sampaikan apa? Wajah itu mencerminkan hati kita. Manakala hati kita sedang tidak senang dengan teman kita, itu akan kelihatan di wajah. Atau sebaliknya, kalau wajahnya itu tidak berseri-seri, artinya di wajahnya itu bersekut itu apa bahasa Indonesia? Merenggut, bersuara, cemberut, masam, muram, cemberut. Itu menunjukkan hatinya sedang cemberut juga, ya.